Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, hari ini tanggal 17. Ini aplikasi Stellarium kita buka. Ya, ini untuk menentukan tanggal 1, maka kita fokus kepada hilal atau pergerakan bulan dan matahari. Yang menentukan posisi bulan dan matahari saja. Nah, di sini adalah saya berada di Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Di sini kalau kita buka aplikasi Stellarium ini bisa real time ya, di mana tempat pasti berbeda. Nah, saya sekarang berada di Klaten, Jawa Tengah. Ini keadaan pada siang ya, yaitu tanggal 17 jam 12.45. Seperti ini kondisinya. Kemudian kita majukan, kita percepat saja untuk waktunya. Kita naikkan, yaitu menjelang matahari terbenam. Tuh. Terus 17. Nah, ini jam 17 atau jam 5 sore. Itu posisinya jelas sekali ya. Posisi Saturnus, Merkurius, Venus, kemudian matahari dan bulan itu ada yang di tengah itu ya. Yang hitam di tengah matahari itu nampak dari sini itu adalah bulan. Dan itu matahari belum terbenam ya. Kita lanjutkan untuk percepatan waktu saja. Kalau dari sini kan tidak nampak untuk garis, karena supaya nampak garis horizon di 0 derajat kita hilangkan lanskapnya. Kita ambil tampilan seperti ini. Jadi terlihat sekali, kelihatan untuk 0 derajat. Yang mana itu menentukan matahari sudah terbenam, itu di bawah garis 0 derajat. Di sini posisi matahari dan bulan, ya bulan masih di bawah matahari. Nah, ini kalau ada hilal, matahari sudah di situ, bulan sudah masih di atas sana harusnya. Ini yaitu tanggal 17 ya. 17 itu jam 17 lebih 53. Posisinya masih seperti itu, belum terbenam. Kita lanjutkan pergerakan untuk sampai matahari terbenam. Lanjut 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 18 tepat. Kita zoom dekat ya. Apakah matahari benar-benar sudah terbenam? Nah, kan? Matahari sudah di bawah garis 0 derajat ya. Artinya pada saat kondisi seperti ini, matahari sudah terbenam. Dan posisi bulan ternyata berada di bawah. Mau seperti ini ya. Jadi tanggal hari ini, tanggal 17, setelah matahari terbenam, hilal tidak akan nampak karena posisi bulan berada di bawah matahari posisinya. Artinya sudah terbenam bersama matahari, bahkan lebih duluan bulan ya. Kita akan lanjut untuk hari esok. Kita simulasikan untuk hari esok yaitu tanggal 18. Ini sudah masuk tanggal 18 bulan 2 2006 di jam yang sama yaitu jam 18 tepat ya. Bagaimana posisi matahari? Nah, kita mundur lagi. Waktu kita undurkan lagi itu dari jam 17.54 yang mana matahari masih di atas ufuk, di atas 0 derajat. Sampai saat itu kita lihat posisi bulan di mana. Nah, bulan di sana ya, bulan di atas itu ada jelas posisi bulan. Matahari hampir tenggelam, hampir terbenam. Ini posisi bulan di atas itu yang nampak. Itu tuh ya. Sudah terlihat garis tipis seperti bulan sabit. Nah, ini sebagai pertanda munculnya atau datangnya tanggal 1. Ya, ini kita simulasikan untuk besok. Terus kita
zoom sampai besar, kita maksimalkan zoom. Nah, nampak kan ya. Ini kalau dilihat dengan teropong pun tidak akan bisa nampak seperti ini ya. Ini hanya bisa dilihat dengan teknologi di aplikasi. Nah, itu bisa sampai di zoom sampai besar ya. Itu ya, kita kembalikan seperti yang tadi. Kemudian kita, nah itu tidak nampak ya. Kita lihat ke matahari tadi di 0 derajat tadi yang mana. Nah, di situ matahari. Coba kita turunkan untuk mataharinya. Kalau posisi seperti ini, bulan tidak akan nampak karena masih terang ya, langit masih terang kena cahaya matahari. Nah, ini sudah kita masukkan. Matahari sudah di bawah 0 derajat, artinya sudah terbenam. Kemudian kita lihat kembali posisi bulan seperti apa, penampilan bulan seperti apa ketika matahari sudah terbenam di jam 18 kurang 1 menit. Kita perdekat ya, kita zoom lagi. Mana itu matahari sudah terbenam, itu menunjukkan pukul 18 tepat ya. Menunjukkan pukul 18 tepat. Posisi bulan kita perjelas lagi. Apakah hilal sudah sangat jelas? Nah, di sini penampilannya posisi bulan di atas ya, itu sudah jelas. Begitu matahari terbenam, dia sudah langsung nampak bulan sabit seperti ini, garis tipis seperti alis. Nah, ini adalah penampilan bulan pada tanggal 18 sore, artinya besok malam ya. Tanggal 18 sore sudah seperti ini. Maka sudah bisa dipastikan tanggal 19 adalah merupakan tanggal 1 Ramadan untuk awal puasa ya. Ini penampilan kita perjelas lagi, kita zoom lebih dekat lagi. Ya, kita lihat sama-sama ya. Bukan niat menggurui, tapi saya mengajak ya untuk berpikir juga supaya tidak ikut-ikutan sana, ikutan sini ya. Boleh saja ikut-ikutan, tapi lebih baik kita gunakan ya, kita berpikir. Kalau kurang ilmu ya, kita gunakan teknologi yang ada ya. Sekarang sudah ada kita lihat melalui simulasi pergerakan benda langit menggunakan aplikasi Stellarium. Bisa dilakukan di HP atau di handphone masing-masing ya. Namanya bulan sabit ya. Kita tambahkan waktunya 14, 15, 16, 17, 18, 19, mana ya, 20. Itu masih nampak itu di angka berapa derajat, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Masih nampak ya, masih belum di 0 derajat ya. Nolnya itu masih di 0 derajat ya. Nah, begitu di sini sudah tidak nampak lagi. Ya, sudah masuk ke ufuk barat, sudah terbenam, yaitu di 18.35. Itu si hilal sudah tidak bisa dilihat kembali. Artinya sudah terbenam, sudah tertutup garis horizon. Nah ya, posisi bulan sudah masuk ke sana. Jadi sekitar setengah jam ya, kurang lebih hilal itu tuh akan nampak sekitar setengah jam. Kemudian dia akan tenggelam kembali. Bisa dilihat sejenak setelah matahari terbenam, hilal nampak. Kemudian setengah jam kemudian dia hilang lagi. Jadi bisa dipastikan melalui aplikasi Stellarium ini, bisa dipastikan bahwa hilal akan nampak besok, dan kemudian lusa pada tanggal 19 adalah sebagai tanggal 1 Ramadan di awal puasa ya, yang bagi
umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa, yaitu diawali di tanggal 19. Tapi untuk teman-teman Muhammadiyah sudah menentukan bahwa hari Rabu mulai berpuasa ya. Kita saling menghargai saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.